pantau-pantau market kripto ya, sesuai request teman-teman semua ya. Nanti gua akan coba untuk pantau market Bitcoin dulu ya teman-teman, seperti apa kondisinya gitu ya. Ya seperti yang udah gue bilang kemarin ya, bahwa untuk short term memang ada potensi kenaikan untuk Bitcoin. Bitcoin tuh kemarin nyampe naik berapa sih, cuma di target kita di 92 ya, dia cuma naik di 91.900 kayaknya ya. Naik dikit ya, kan gue bilang dia naik dikit gitu temen ya, mentok-mentok mungkin naik 93, ternyata nggak nyampe, dia cuma nyampe di 91.900. Habis itu apa? Habis itu kebanting ya, habis itu kebanting. Makanya kemarin gue lebih bilang ke teman-teman, hati-hati ya, hati-hati jangan tamak ya teman, karena time frame satu hari ini benar-benar memungkinkan market itu turun ya. Kalian bisa cek replay live gue yang kemarin ya, kalian bisa cek di playlist live gua ya, atau enggak kalian bisa cek juga tuh videonya, udah gue sendiriin ya, dan udah gue kasih tanggal itu, replay tanggal berapa ya, jadi enak, kalian nggak harus scroll ini analisis yang mana gitu ya temen ya. Jadi udah gue sendiriin dan udah gue masukin playlist juga, jadi lu enak nontonnya ya. Karena kalau misalkan masuk playlist, tonton yang paling bawah itu yang terbaru, video terbaru. Oke, di sini ada masukan sukan ya, PP Om katanya. Oke teman, sebelum kita unjuk ini ya teman, bagaimana price action ya dari Bitcoin ya teman. Sekarang sentimennya banyak yang jelek ya cuy. Cuma memang kita nggak tahu nih sentimen apa yang akan bakal terjadi di minggu depan teman ya. Yang pasti sekarang Cina ya, dari Cina itu sentimennya cukup kurang bagus ya, meskipun di AS sentimennya juga bagus, tapi kan kondisi ekonomi AS itu kurang baik sekarang gitu temen ya. Dan kalian juga harus perhatikan itu ya. Sorry banget gue belum bisa share mengenai info itu, gue padat banget soalnya cuy. Boro-boro gue kadang tuh nyempetin live gitu ya, jadi gue sekalian biar tahu kondisi kondisi marketnya kayak gimana gitu teman ya. Makanya gue belum bisa jadwalin ya, jadwal kapan enaknya live gitu. Kadang kan teman-teman juga bingung kan pastinya ya, ini Bang Didi ini kadang live pagi, kadang tengah malam, kadang nggak jelas pokoknya udah. Nggak, kedepannya bakal gue jadwalin kok, santai aja. Oke teman ya, di sini lagi hujan ini cuy. Oke, bagaimana untuk kondisi Bitcoin Bang sekarang ya, yang gue lihat ya teman, setelah Bitcoin itu nggak kuat ya untuk menahan level 90, dan hasil dia berhasil di breakdown ya teman-teman, tapi tetap dia masih sangat tertahan di level sekitar 84 ya kemarin itu 83.900, sorry, di 83.900. Nah menurut lu nih gimana Bang kelanjutan Bitcoin? Kata lu di minggu pertama, minggu kedua, feeling gue sih minggu pertama akhir ya, atau minggu kedua awal ya temen ya. Karena sebenarnya yang gue lihat Bitcoin ini udah tinggal tunggu di push gitu loh cuy. Gimana sih yang gue lihat itu seperti itu. Jadi Bitcoin itu tinggal tunggu di ada sentimen bagus gitu ya. Dia tinggal tunggu di push sebenarnya. Nah, yang gue lihat juga ya sekarang, karena ini Bitcoin itu baru turun ya temen ya. Dan mungkin untuk beberapa hari lagi mungkin ini trennya masih turun untuk Bitcoin. Jadi jangan terburu-buru ya. Karena apa? Karena untuk stok RSI-nya benar-benar dia baru dead cross, dan ada chance atau kemungkinan ini masih ada berpotensi Bitcoin itu masih bisa turun. Jadi harap hati-hati ya, ya. Paling nggak dia akan ngebidik level 47 sampai 50 stok RSI-nya ya. Jadi baru dia nanti di situ akan ada pentalan, atau akan ada ini ya, gini nih. Nah, akan ada gini ya. So ini ada chance untuk Bitcoin masih terperosok ya temen. Jadi harap hati-hati ya buat temen. Kalaupun memang lu mau nyicil tipis-tipis saja ya, jangan banyak-banyak dulu. Time frame satu hari ini masih belum memungkinkan sepertinya untuk Bitcoin tuh melonjak tajam ya, belum. Tapi kalau lu tanya misalkan nih Bang, weekly-nya gimana sih? Weekly-nya sebentar, gua akan coba cek ya weekly-nya tuh kayak gimana. Wait. Lu bisa perhatikan weekly men. Ngeri ya weekly.
Kalau kita lihat weekly ini memang gimana ya? Udah momen gitu ya. Jadi artinya gini, Bang, kalau ini weekly-nya udah oversold nih ya, seperti yang lo lihat sekarang nih Bang. Udah oversold kan ini Bang, berarti udah di bawah banget nih weekly Bang. Berarti kita tinggal tunggu loncat kan sebenarnya weekly, tapi di time frame 1 hari kok dia akan ada turun. Berarti di time frame 1 hari itu penurunannya nggak bakal banyak men. Karena apa? Weekly-nya dia udah oversold atau titik penjualannya itu udah sangat tinggi banget. Jadi artinya kalau misalkan lu lihat di time frame 1 hari ya, itu akan ada penurunan. Itu gue pikir penurunannya nggak bakal banyak-banyak banget karena posisi weekly udah di bawah banget gitu temen ya. Jadi kalau otomatis dia akan tertekan turun tuh nggak begitu banyak banget tuh nggak. Ya karena posisinya itu udah di bawah banget. Ya, jadi weekly ini sebenarnya kita tinggal menunggu momen ya sebenarnya saat ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang menurut gua ya nyicil. Ini kesempatan banget. Kesempatan banget, beneran. Saat ini tuh kesempatan banget. Ya, tapi ingat time frame 1 hari dia masih di bawah, masih di atas. Jadi buat temen-temen kalau mau nyicil maksimal jangan sekarang ya. Per gua live ini time frame 1 hari itu masih memungkinkan untuk Bitcoin tergerus turun. Lu tunggu 1-2 hari 1-2 hari lagi lah ya, atau 3 hari lagi. Pokoknya tunggu stock RS-nya di bawah dulu ya. Jangan terburu-buru karena ini weekly yang gue lihat, ini weekly. Kalau time frame 1 hari kayak gini nih. Lu bisa perhatikan. Nih, time frame 1 hari ini menunjukkan stock RS-nya masih sangat di atas ya. Dan dia baru dead cross juga baru kebentuk. Jadi jangan terburu-buru untuk nyicil. Nanti kalau memang misalkan untuk stok RSI-nya udah mencapai di bawah level 50 stok RSI atau di area RSI ini yang gue kasih kuning yang ini nih, nah itu baru lu boleh nyicil agak gedean ya, gak masalah. Tapi lebih worth it ketika stok RSI-nya udah di bawah temen, jadi lebih enak lo ya temen. Nah ini gue pikir ini nanti akan konsolidasi ya, membentuk pola W gitu ya, sebelum mungkin Bitcoin itu akan mengalami suatu kenaikan. Maksud lu pola W kayak gimana Bang? Jadi gini, gue pikir ini Bitcoin akan masih terperosok ya. Jadi masih ada chance untuk dia itu terperosok ini teman. Nah gini, dia akan membentuk pola W sebelum dia akan nanti up gini. Ini yang gue lihat sekarang ya, dengan melihat beberapa indikator serta pergerakan secara weekly-nya. Jadi gue pikir di time frame 1 hari pola-pola pergerakannya akan seperti ini. Jadi ini gak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin tuh masih bisa tertekan di level 83 bahkan di bawah level 83 ya. Yang pasti kita di sini udah kasih tanda bahwa ini adalah area support yang kemungkinan sewaktu-waktu bisa dituju oleh Bitcoin ya, untuk dia terkoreksi lagi sebelum memang nantinya dia akan up lagi gitu teman, up lebih tinggi. Jadi seperti itu yang gue lihat ya ketika gue ngomper data 1D sama 1 weekly. Karena weekly-nya Bitcoin tuh tinggal ditunggu di tiup bre ya. Jadi weekly-nya Bitcoin tuh tinggal tunggu di tiup doang. Nah untuk di tiupnya gimana Bang? Ya kita tinggal tunggu demand terjadi kalau memang ada sentimen bagus untuk market gitu ya. Banyak-banyakin lihat berita lah ya, berita news Bitcoin. Ngantuk banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gimana Bang, kalau sekarang kita enaknya gimana? Sekarang sih enaknya ya lu lebih wait and see aja, jangan tergoda oleh kenaikan tipis ya. Mungkin time frame di 4 jam mungkin ada chance naik mungkin, tapi gue pikir ini turun deh ya kayaknya. Oh iya turun nih, ada chance koreksi di 84 lagi dia ya. Tapi ya itu tadi ya, titik amannya memang kita beracuan time frame 1D aja ya. Dan ini ada chance untuk Bitcoin itu mengalami suatu penurunan ya. Mungkin akan ngarah di 0,618 Fibonacci. Coba dia kalau ngarah di 0,618 Fibonacci ya, berarti dia ada di chance di 84 lagi. Jadi ada chance dia tuh kesini lagi tuh. Tuh. Sebentar. Ini yang gue kasih tanda kuning ya. Nah, di situ. Jadi Bitcoin ada chance ke situ lagi dan mungkin nanti konsolidasi sebelum dia nanti up ya. Kenapa kok abis ke situ dia up Bang?
ya nggak langsung nggak langsung habis ini langsung up tuh nggak. Jadi gue pikir ya dia akan ke sini dan konsolidasi ya, karena di time frame satu weekly-nya memang ini masih sudah memungkinkan Bitcoin waktunya up gitu ya, cuma momen yang belum tepat gitu untuk dia bisa melihat pergerakannya ya, untuk melihat pergerakan Bitcoin maksudnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk target ya, untuk target ketika tiba-tiba nanti ada lonjakan ya, kita nggak tahu, mungkin di minggu kedua mungkin ya, minggu kedua Desember. Kalau memang ada pergerakan naik, gue pikir dia masih akan ngebidik level berapa ini? 91, 90 sampai di 95, 96. Ya di situ-situlah yang akan dibidik ya sebentar. Step by stepnya yang akan dibidik sebentar. Kasih tanda hijau-hijau aja lah. Jadi tetap ini ya yang akan dibidik kenaikannya untuk Bitcoin itu ada di level 9 berapa nih ya, 90 sampai 92. Habis itu ketika dia udah mampu breakout, dia akan ngebidik 104 sampai di 107.000 US dollar, teman. Oke. Nah, kalau sekarang gue pikir enaknya lu tunggu di bawah dulu aja ya. Karena satu harinya ngeri-ngeri. Sebentar. Lu tunggu di 83 atau enggak di 81, itulah. Itu yang menurut gue sih ya. Oke, itu tadi untuk Bitcoin temennya, untuk target short term dan target kenaikan untuk long term. Untuk long termnya kita tunggu di 92 berapa tadi ya, sampai di 104 sampai 107 ya. Ya disitulah pokoknya. Oke, itu untuk price action Bitcoin. Jadi harap hati-hati teman ya, harap hati-hati. Karena untuk time frame satu hari ini belum memungkinkan market itu mengalami kenaikan penuh ya. Jadi perlu mungkin di ini dulu temennya, santai dulu. Oke, next berikutnya kita langsung aja ya. Yang siapa yang baru hadir nih, kalian bisa komen-komen di bawah ya. Ini dari Gomila.